Bapak Ibu sekalian, di sini banyak teman-teman DPR. Beda kita melaksanakan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Di provinsi sama dengan di kabupaten kita tidak bertrias politika. Di provinsi dan di kabupaten kita melaksanakan tugas pemerintahan daerah. Ini adalah amanat konstitusi, baik Undang-Undang 32 maupun Undang-Undang 23. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, paling sulit menjadi pimpinan daerah, salah satu kesulitan adalah memanage DPR. Mengapa? Mereka menganut dua paham. Pertama, merasa diri sebagai lembaga politik yang bergerak bebas, seringkali mengabaikan norma. Di sisi lain adalah bagian dari pemerintahan yang tidak terpisahkan dengan eksekutif. Saya pernah menjadi ketua partai, tapi ternyata menjadi ketua partai pemenang pemilu saja tidak cukup bisa mengelola DPR secara efektif tanpa ada jurus-jurus tertentu. Karena itu, kalau melihat sistem ketatanegaraan atau ketatanegaraan kita ini, ya, kita berada pada posisi sebagai pemerintahan daerah baik di provinsi maupun di kabupaten, dan hal tersebut ditegaskan di dalam Undang-Undang 23, revisi dari Undang-Undang 32 pun tetap menunjukkan bahwa DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah. Saya mengapresiasi DPRD provinsi, di sini ada ketua DPRD provinsi, karena hubungan antara pemerintah provinsi, gubernur provinsi Tenggara dengan DPRD provinsi selama ini sangat kompak dan baik. Terima kasih Pak Ketua. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu, gubernur dalam kedudukan jabatan politik juga melaksanakan tugas-tugas teknis. Meskipun secara administratif sekretaris daerah adalah top leader dari pelaksanaan administrasi pemerintahan, bagaimana gubernur, bagaimana kepala daerah mampu memposisikan diri sebagai transmisi antara kebijakan politik dengan tugas-tugas administrasi. Ini yang paling berat. Banyak kepala daerah yang menggunakan manajemen pokoknya Anda harus jalan, ini berbahaya. Saya minta teman-teman bupati, kita harus memberikan ruang teknis yang bijak dan besar kepada para pelaksana administrasi teknis kita, mulai dari sekda sampai dengan para kepala dinas. Jangan selalu kita mau egois dengan kedudukan kekuasaan politik kita, walaupun memang kita menentukan posisi mereka, tapi mereka menentukan keselamatan kita. Sedikit kita melakukan suatu kebijakan yang salah, maka itu akan menjadi bobak di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, gubernur sama dengan bupati tidak bekerja sendiri. Organ-organ ini penting untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak setiap kebijakan baik itu yang bermanfaat, apalagi yang tidak bermanfaat, selalu kita hanya menyalahkan pada satu pihak. Bisa jadi kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan karena berbagai organ yang ada di dalam, kepala daerah, administratif, kemudian lembaga-lembaga politik belum bersinergi dengan baik, sehingga pelaksanaan kebijakan pemerintahan belum bisa langsung cepat dilaksanakan atau belum bisa langsung diimplementasikan kepada masyarakat. Lanjut. Nah, begitu padatnya guidelines atau ketentuan yang mengarahkan dan mengatur kita dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan dan penganggaran pun di samping undang-undang kita senantiasa dibimbing oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena itu hampir setiap saat kita dipedomani oleh peraturan Menteri Dalam Negeri dan berbagai peraturan-peraturan yang lain yang menjadi pedoman di dalam pelaksanaan kerja kita. Memang secara organisasi kita diberikan otoritas, tapi bukan berarti otorisasi yang ada pada gubernur itu kemudian terlepas dari hierarki kepemimpinan nasional atau kebijakan-kebijakan pemerintahan secara nasional. Apapun juga penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kita tidak bisa terlepas dari sistem pemerintahan nasional kita, di mana Presiden Republik Indonesia adalah pimpinan tertinggi pemerintahan nasional, yang selanjutnya berbagai kebijakan dijabarkan turun ke provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan otoritas masing-masing. Boleh melaksanakan, tapi dia berarti keluar dari konteks pemerintahan pusat.